place and make you all have fun. Hai guys, selamat siang. Masih bersama Pak Detamia ya. Oke, kebetulan kemarin dari hasil survei di IG-nya Pak Detamia ya, kemarin teman-teman minta lanjut untuk bongkar settingan sedemper yang bagian kedua. Dan kita vlog kali ini kita akan membongkar dan setup settingannya itu seperti apa sih secara totalitasnya ya, yang sering saya pakai untuk beberapa event atau sering beberapa race akhir-akhir ini. Oke, sebelumnya terima kasih Koalog dan DWLT. Kebetulan kemarin ada acaranya STO 5 juta, acaranya Omnik Bizda ya. Kebetulan DWLT juga datang, teman-teman semua racer Malang dan Jawa Timur juga datang semua, dan best regat untuk Dexco, teman satu tim ya, Novan, ada Mas Tovan dan teman-teman tim yang lainnya. Dan terima kasih banget kemarin Koalog sudah mampir dan sempat memberikan gift ya, memberikan oleh-oleh. Nah, ini ya, kelihatan ya, Tune Class. Nah, ini ya. Oke, terima kasih Koalog DWLT yang sudah memberikan oleh-oleh kemarin. Yes, ini ya. Ini basic setup settingan yang saya pakai beberapa event terakhir ya, beberapa race terakhir. Basic setup, saya menggunakan sasis Super 2 Carbon. Oke, dari awal apa aja sih part-partnya yang kita butuhin untuk bikin mobil ini? Oke, yang pertama kita membutuhkan ini ya, ini FRP Super X 2 keping untuk stay atas sama untuk rem bawah. Terus rear brake stay ini ya, ini pun juga 2 keping, ini untuk yang tengah satu, terus untuk brake stay belakang satu. Terus kita membutuhkan fully cord 2 pieces juga ya, satu untuk stay, yang satunya untuk underguard. Itu untuk FRP nya. Kedua, kita membutuhkan ini ya, aero Haemon untuk pasang spoiler di sini. Tujuannya apa, vlog sebelumnya saya udah jelasin. Terus kita membutuhkan tiang AO ya, saya menggunakan satu seat. Kalau AO itu isinya 4 kalau nggak salah. Ini untuk roller ya, 1 2 3 4. Dan saya wajibkan teman-teman untuk untuk roller, saya wajibkan lebih menggunakan dari tiang AO ini, karena memang bahannya lebih kuat, nggak gampang lentur, nggak gampang bengkok. Ini ya, kalau menggunakan cap screw atau apalah itu baut, itu sangat-sangat ya, bagi saya nggak recommended lah. Terus untuk bautnya ini pun saya menggunakan baut hat ya, 1 2 3 4 5 6. Tuh di sini saya menggunakan 25, ini 30, ini yang belakang pun juga 30. Oke teman-teman, itu tadi ya basic setup, kebutuhan apa sih yang dibutuhkan untuk membuatkan satu mobil ini. Nah, oke, kita langsung ngerakit aja ya, dari mana kita mau merakitnya. Oke, sini saya pakai, ini ya, saya menggunakan terminal gold ya, biar arusnya lebih bagus. Oke, kita pasang di sini. Oke, nah di sini, nah ini sih saya menggunakan beda ya, Corona. Saya menggunakan Corona depan kemarin menggunakan pink, sedangkan untuk belakang saya menggunakan dari Corona oranye. Nah, untuk set roda, saran saya sih, saya sering menggunakan STO itu, saya menggunakan, nggak ada yang lain lagi, saya menggunakan AO 520 ini ya. Nah ini ya. Nah, kalau sekedar sekedar tips aja ya, kalau untuk memberikan kelihatan ya teman-teman ya, bearing ini jangan melepas dari karetnya. Saya sarankan jangan melepas karetnya, karena karet ini sebenarnya fungsinya untuk pelindung dari laher atau bearing ini tersebut. Jadi kalau misal karetnya dibuka ya otomatis nanti ini sih kayak fungsinya seal ya,
otomatis ya gak jelek untuk hasilnya kalau kita ini dibuka untuk karetnya. Dan tebelnya kalau tiang maaf, kalau bearing 520 itu AO 520 itu cuma 2,5. Kalau NSK itu tebelnya sekitar 3 mili. Oke ya, kita pasang aja. Oh iya, gardannya mana ya? Gardan atau propeller shaftnya ya? Oh ya, penyakit atau masalah yang sering terjadi di apa namanya? Di propeller shaft ini gampang sekali mudah loss. Oke ya. Untuk tip dan triks kalau ini biar nggak mudah loss dan biar awet, teman-teman silakan lihat ya dari YouTube-nya Om JB atau Gulo Jowo. Maaf Om, saya sentil. Nih ya, biar aman, lebih awet dan nggak gampang ngelos. Oke, kita pasang gearboxnya yang depan. Wah, nggak pas. Nah, ini ya. Kita pasang bearing yang belakang juga. Bearingnya sama belakang. Kita menggunakan AO 620. Ya ini teman-teman ya. Nah, karena kebetulan saya senengnya kenceng-kencengan, saya ngejar RPM, saya menggunakan gear super speed teman-teman, 3,5/1. Nah, ini saya menggunakan dari bearing 620 tapi yang NSK karena bahannya lebih tebal. Bentar teman-teman, kita pasang dulu di gearnya. Ini bisa pakai, bisa enggak sih. Saya pakai ini sebenarnya cuma untuk menghaluskan dari mesin aja. Kita pasang coronanya. Iya, setup di sini. Nggak ada floating-floatingan ya, karena nggak boleh. Dan untuk side damper ini nggak ada istilahnya gear banci ya. Gear banci itu kadang kuning ini bisa maaf, biasanya coklat, ininya nanti gear counter gearnya bisa pakai biru, hijau sama merah. Nah itu gear nggak normal atau bisa teman-teman bilang di STB itu gear banci. Ini di side damper kita nggak boleh kita pakai. Oke, kita cari mesin dulu. Saya di sini saya seringnya lebih menggunakan mesin atomic ya teman-teman ya. Tergantung mesin itu sebenarnya tergantung dari layout. Layoutnya itu membutuhkan atomic ataupun membutuhkan torsi ataupun speed. Kalau speed saya biasa pakai atomic ini. Tapi kalau layoutnya membutuhkan torsi, ya udah yang lebih teknikal kita menggunakan Tortun. Pasang dulu teman-teman ya. Sebenarnya lebih mudah dan lebih awet itu menggunakan Esilog. Kebetulan kemarin saya pesen, cuma belum datang ya teman-teman ya. Jadi ya sementara kita pakai modul aja lah. Oke. Terus untuk penggunaan ban juga di Tune Class di side damper Malangan ya atau Jawa Timuran, kita boleh menggunakan ban dikurangi atau dibubut minimal diameter 25,7. Tapi di sini saya menggunakan ban yang gede, donat ya bisa dibilang ini. Ini ukuran 26 lebih lah yang jelas. Saya menggunakan J-spoke dua-duanya, cuma saya coba pakai yang depan. Soalnya kalau pakai yang belakang itu lebih lebar, dia untuk tikungan lebih berat, lebih nggak bisa belok. Ini teman-teman boleh ditembus ataupun enggak ya untuk rodanya. Ini pun saya bekas dulu main STB, ini saya nggak tembus sama sekali, masih utuh. Ya kalau habis ini rusak barulah ditembus nanti. Oke, kita pasang dulu. Kita pasang bearingnya. Dan jangan lupa selalu balance untuk masalah roda ya, karena ini sangat
salah satu faktor yang penting untuk balapan. Dan biasa di sini saya udah kasih tanda sih, biar nggak lupa aja masangnya. Ya teman-teman ya, kita pasang dulu. Oke. Loh, satunya lari-lari bos. Nah, depan saya juga menggunakan J-spoke. Bannya Superhard. Sebenarnya bang, bagusan Superhard Maron atau Banhard sih? Tergantung. Semuanya punya kelebihan, semuanya punya kekurangan masing-masing. J-spoke itu dia nggak membal, cuma sering terjadi nyeprin ya, nyeprin. Jadi kalau terlalu banyak nyeprin pun nanti dia apa ya, banyak torsi yang hilang, banyak speed yang hilang. Kalau Superhard dia bahannya lebih keras daripada, lebih keras dibandingkan Maron ya. Nah kalau kelebihannya ban Maron itu dia nggak gampang membal. Tapi kalau teman-teman mau ngejar speednya atau tariannya, itu saya saranin menggunakan ban hard yang sering-sering dipakai sama anak-anak STO teman-teman ya. Udah kepasang, kita kencengin dulu. Ya, basic setup mobilnya udah oke teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung kita pakai pasang roller depan. Roller depan saya biringnya menggunakan biring 520. Ini teman-teman ya, 520 saya menggunakan ininya, namanya ini. Atasnya kita kasih 520 juga. Lancar ya teman-teman ya. Dan saya jarang menggunakan pakai stabilizer. Untuk teman-teman sih mau pakai atau enggak terserah. Stabilizer itu lebih ke nahan ya, nahan di track. Cuma efeknya dia akan lebih lambat, akan ada jeda waktu untuk sebelum menikung. Kita kancing dulu teman-teman. Nah ini teman-teman ya. Oke, bagian kanan. Oh, di sini saya kasih tip and tricks juga untuk melewati IC sedemper ya. Sebenarnya lihat kondisi layout juga sih seperti apa. Kadang layout itu membutuhkan karet roller atau membutuhkan ringless. Dan kebetulan kalau di Malang sendiri, kalau saya pakai hajar pakai ringless, pasti IC-nya terbang, nggak mau turun dan kekencangan. Saya pasti menggunakan dari karet R1312 yang karet ya. Oh iya, maaf. Untuk sedemper sendiri, karena tidak boleh memodifikasi dari bentuk roller tersebut, makanya karet pun tidak boleh dimodifikasi atau dibubut juga. Nah ini kelihatan nggak teman-teman nggak? Beda dari ketebalan atau diameter karet tersebut ya. Ini biasa saya untuk nahan IC saya pakai untuk yang roller kanan, ini yang untuk roller kiri. Tahu ya teman-teman ya bedanya ya. Cuma kelemahannya dia lebih ngerem di tikungan. Lihat sikon di track aja sih seperti apa. Tinggal kebutuhan layout seperti apa. Kalau membutuhkan karet besar, kita karet besar yang kanan. Tapi kalau sebelum IC-nya itu belok kanan, kita perlu ngerem kiri dulu. Ya karet kiri pun juga harus agak besar. Cuma efeknya pakai karet besar itu, dia akan lompatannya pun juga agak jelek. Karena sebelum lompat dia pasti agak ngerem ya, nggak nyantol, istilahnya nyantol di track dulu untuk karetnya ini. Oke, bagian kiri udah, kita pasang yang bagian kanan teman-teman. Kita pasang roller yang karet kecil. Oke ya. Oh ya tadi teman-teman,
Ini siapa sih pakai spacer, baru saya ganti pakai lock nut. Locknya terlalu kencang teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya. Kalau untuk posisi roller, kenapa kok yang kanan karetnya di atas, yang kiri karetnya di bawah? Itu kita melihat dari kondisi layout juga. Jadi, nek pakai ini IC bisa nih, belum tentu juga ya. Karena pemasangan roller ini karet di atas atau di bawah ini sangat ngefek sekali di lompatan ataupun di tikungan ya. Kalau kayak gini, ini pasti di tikungan dia agak lebih lambat. Kalau karetnya di atas ya. Kalau karetnya di bawah dan yang 13 nya di atas, dia pasti akan lebih gesit di tikungan. Karena gini loh mobil tuh. Nah, nggak yang lurus ini nggak, tapi nampaknya gini. Nah, otomatis permukaan yang langsung kena dulu itu yang bagian atas. Oke, kita pasang yang roller yang belakang. Sebelum saya pasang roller, di sini saya kasih spacer sekitar 2 mili teman-teman ya. Iya. Biar agak lebih tinggi. Ya lebih ke situ sebenarnya. Oh ya teman-teman, perhatikan juga masalah pemasangan roller ya. Kalau bisa roller itu sangat menghindari dari oblak ya. Kalau bisa pemasangannya itu yang kencang-kencang, yang penting dia mah nggak mengganggu pergerakan dari roller tersebut. Karena kenapa? Kalau sedikit oblak rollernya, dia pasti akan lebih lambat di tikungan. Jadi saya sering menggunakan lebih pemasangan lebih ke yang padat aja sih. Oke, yang kiri saya kasih roller juga. Ya, itu juga padat, nggak oblak sama sekali. Lebih bagus ini kan kelihatannya sudah saatnya kan dibiring teman-teman ya, yang kanannya. Oke, untuk damper saya tengah menggunakan small burger ya. Ini beratnya kalau nggak salah sekitar 2,5 gram. Saya sering beberapa kali race pakai ini, kok enak daripada pakai yang silinder ataupun yang mangkok. Kalau mangkok sama silinder terlalu berat, mobil tambah bebannya pun lebih berat juga ya teman-teman ya. Oke, segini aja ya. Nah teman-teman ya, yang belakang kita pakai slim damper ya, atau ya teman-teman sering disebut tin, kalau tin atau apa ya, ini koin sih, anak-anak sering bilangnya ini koin, damper koin biasanya anak-anak sebut di sini. Saya menggunakan dari lock nut. Kalau lock nut barangnya susah ditemukan, teman-teman bisa menggunakan dari bokap ya, yang jelas lubangnya ini pun juga aman, adanya seperti itu. Karena kalau nggak tertutup, waktu nangkap mobil nanti tangan bisa kena dari baut yang tajam. Dan kenapa yang bawah itu harus countersunk semua biar nggak merusak trek, karena trek itu milik kita bersama, buat kita main bersama. Ya udah jadi teman-teman ya. Untuk depannya ini derajat sekitar 9 ya, 9 sampai 10 lah. Belakangnya seperti ini ya teman-teman ya. Saya di sini nggak menggunakan dari akar reinforce karena ya agak ribet pemasangannya di sini sih, pemasangan rollernya yang bawah. Saya lebih menggunakan ke spacer ya. Cuma hati-hati teman-teman, untuk pemasangan spacer di sini yang nempel di sasis ya, ataupun yang di belakang ini, usahakan diukur dulu pakai sigmat.
Takutnya kenapa? Takutnya nanti ketebalannya pun beda-beda. Soalnya ada yang 6 mili, ada yang 6,7. Usahakan sama, atau usahakan yang ori dari rim ya kalau nggak salah ya. Nah kalau ori pasti panjangnya, tebalnya pasti sama. Saya sangat menggunakan banyak sekali ya. Bisa menggunakan spacer ini untuk penguat aja sih, biar stay belakangnya itu gak gampang lentur dan gak gampang pecah ya teman-teman ya. Nah jadi mobil Super 2 kita Super 2 Carbon Side Damper teman-teman ya. Seret. Ini besok minggu kita buat latihan, kita buat gas-gasan di Malang. Oke teman-teman, mobilnya kita udah jadi ya. Kita coba tes dulu sih suara mesin dari mobil ini ya. Kita coba dulu, kita tes dulu halus atau enggak. Oke, teman-teman ya, cukup halus ya. Torsinya pun juga lumayan, dan mesinnya pun alhamdulillah nggak getar, sangat minimal sekali ya. Ya teman-teman ya, ini mobil besok minggu siap buat gas-gasan di Malang. Ya, teman-teman, sedikit tips lagi ya. Tadi lupa kenapa sih saya menggunakan ini nggak pakai stick atau nggak pakai menggunakan dari stick grip itu ya. Ini fungsinya untuk memperkuat ini loh, saya lupa tadi jelasin. Nah kalau stick dia nggak ada penahan untuk stay yang di sini, untuk bautnya di sini. Jadi kekuatannya dari stay atas saja. Tapi kalau menggunakan dari bawah, baut itu dari bawah bisa tembus sampai atas. Jadi lebih menguatkan dari stay depan. Apalagi untuk sasis yang ABS ya teman-teman ya, sangat lemir atau sangat lembek sekali sih kalau yang dari sasis ABS. Ini teman-teman, ini dia basic setup settingan dari Pak Tamiya yang besok kita pakai di hari Minggu ya teman-teman ya. Nah, paduan warnanya pun juga cukup oke. Ya teman-teman, terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk melihat video setup Super 2 Side Damper Malangan. Oke teman-teman, pesan saya, tiap area, tiap daerah sekarang memiliki regulasi masing-masing. Jadi jangan sampai, dek sana boleh kok, di sini tidak boleh. Jangan. Dimana kita berdiri di situ kita kita mengikuti rule atau regulasi yang ada. Jadi jangan sampai di sana boleh, di sini boleh. Enggak. Kita tiap area punya rule masing-masing, punya fleksibilitas masing-masing. Jadi saran saya menggunakan area-area yang masing-masing ya. Itu boleh atau enggak bisa tanyakan ke senior di beberapa area masing-masing. Oke teman-teman, di sini bukan berarti saya mengajari, menggurui, sok pinter atau apapun di situ. Saya di sini cuma sekedar informasi aja, sekedar sharing pengalaman-pengalaman waktu balapan atau race event yang pernah saya hadiri. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, like, komen, share ya ke teman-teman yang lain, biar info komunitas Tamiya di Indonesia makin berkembang. Dan jangan lupa follow Instagram Pak Tamiya ya, nanti link akan ada di deskripsi. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Selamat balapan.